Anak Zinedine Zidane pindah bela timnas Aljazair. Lucas Zidane sempat membela timnas Prancis di kategori kelompok umur, namun kini anak legenda sepak bola Zinedine Zidane itu pindah membela timnas Aljazair. Lucas Zidane bermain sebagai kiper jebolan akademi dari Real Madrid itu, lama berkarir di Spanyol dan kini memperkuat Granada di divisi kedua. FIFA merestui langkah dari Lucas Zidane, sebabnya Lucas belum pernah bermain di kategori timnas senior. Chelsea putuskan akhiri kontrak dari Mykhailo Mudryk. Chelsea dikabarkan telah mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak dari Mykhailo Mudryk usai sang pemain mendapatkan skor akibat tuduhan doping. Masih harus dilihat kebenaran dari kabar tersebut, namun akan menjadi sebuah kejutan besar jika The Blues memutuskan untuk melepas begitu saja pemain yang telah menguras tabungan mereka. Kembali ke Liga Champions jadi target utama RB Leipzig musim ini. RB Leipzig harus absen dari ajang Liga Champions musim ini karena gagal finish di papan atas klasemen akhir Bundesliga musim lalu. Tak hanya Liga Champions di Roten Bohlen, bahkan sama sekali tak bisa tampil di kompetisi Eropa. Untuk pertama kalinya dalam 6 musim terakhir, RB Leipzig yang finish di urutan ke-7 harus rela bermain di kompetisi domestik saja. Aubameyang panen cuan diharap main di Liga Champions kemudian. Pierre-Emerick Aubameyang kini berseragam Marseille dan berlaga di Liga Champions. Dilaporkan Mirror, Pierre-Emerick Aubameyang gabung ke Marseille di musim panas 2025 ini dengan status bebas transfer. Aubameyang dikontrak selama 2 musim. Striker berusia 38 tahun itu sebelumnya bermain di klub Arab Saudi yakni Al-Qadsiya. Kedua pihak sepakat memutus kontraknya lebih cepat. Aubameyang diketahui sudah meraih cuan sebesar 20 juta euro atau setara dengan 389 miliar rupiah, itu total gajinya selama musim lalu. Ekitike tajam yang pusing Arne Slot. Hugo Ekitike terus unjuk ketajaman bersama Liverpool. Ia tak ambil pusing soal persaingan dengan Alexander Isak. Biar Arne Slot saja yang memikirkan hal tersebut. Penyerang 23 tahun itu kini sudah mencetakkan 3 gol plus 1 assist dari 5 pertandingan pertamanya di Liga Premier Inggris. Ketajamannya kini menghadirkan persoalan lain buat Liverpool, sebab mereka masih punya penyerang lain sekaligus rekrutan termahal klub yakni Alexander Isak. Sentuhan pertama Jose Mourinho bawa Benfica menang. Jose Mourinho berhasil membawa Benfica meraih kemenangan meyakinkan saat bertandang ke markas AVS. Bermain di Estadio dos Desportivo, Benfica pulang dengan kemenangan 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini mengangkat posisi Benfica di klasemen sementara Liga Portugal. Kini mereka menempati peringkat kedua dengan koleksi 13 poin dari 5 pertandingan. Liverpool versus Everton panggung untuk Gravenberch. Kemenangan Liverpool atas Everton tak bisa dilepaskan dari kontribusi besar dari Ryan Gravenberch. Derby Merseyside kali ini jadi panggungnya. Gravenberch punya peran masif dari hasil tersebut. Ia adalah pencetak gol pertama dari Liverpool pada menit ke-10 dan gelandang 23 tahun itu lalu menjadi kreator gol kedua timnya. Selain gol dan assist yang membuatnya menjadi pemain termuda yang mencetakkan catatan itu di Derby Merseyside, Gravenberch juga melakukan 5 tackle sukses dan juga 1 intersepsi. MU versus Chelsea berkesudahan dengan skor akhir 2-1. Manchester United berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Chelsea. Setan Merah memanfaatkan kartu merah cepat dari Robert Sanchez di awal laga. MU yang unggul jumlah pemain leluasa menekan Chelsea. Bruno Fernandes membuka keunggulan tuan rumah yang digandakan oleh Casemiro pada menit ke-37. Chelsea berbalik menguasai penguasaan di babak kedua dan mendapatkan momentum lewat gol dari Trevoh Chalobah di menit ke-80. Dengan hasil ini MU sementara naik ke urutan ke-9 klasemen dengan koleksi 7 poin dan Chelsea berada di peringkat ke-6 dengan mengumpulkan 1 poin lebih banyak. Los Blancos masih sempurna. Real Madrid melanjutkan start sempurnanya di La Liga. Gol dari Eder Militao dan juga Kylian Mbappe memastikan Los Blancos menang 2-0 atas Espanyol. Madrid masih sempurna di 5 pekan pertamanya mengoleksi 15 poin dan kini bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol. Sementara Espanyol bertahan di posisi ketiga dengan koleksi 10 poin.
Salary cap Barcelona turun 112 juta euro. Dikutip ESPN, La Liga mengumumkan batas belanja Madrid naik menjadi 754 juta euro pada awal tahun ini menjadi 761 juta euro. Ini menjadi nilai tertinggi di antara tim-tim Spanyol yang lain. Sedangkan Barcelona turun dari 463 juta euro pada musim dingin yang lalu menjadi 351 juta euro setelah pada musim panas kali ini. Penurunan ini dikabarkan disebabkan pemasukan 100 juta euro dari penjualan book VIP MU tak tercantum dalam laporan keuangannya terbaru dari Barcelona. Mbappe kasih kode Real Madrid boikot Ballon d'Or 2025. Kylian Mbappe berharap Ousmane Dembele memenangi Ballon d'Or 2025. BP keceplosan bilang akan menontonnya di TV. Ousmane Dembele dijagokan jadi pemenangnya. Dembele tampil perkasa bersama PSG di musim lalu dengan sabu bersih gelar domestik dan menangi Liga Champions. Real Madrid sendiri dilaporkan akan memboikot Ballon d'Or lagi. Tahun lalu sudah dilakukan para skuad dan juga pelatihnya tidak ada yang datang karena tak puas bukan Vinicius Junior yang jadi pemenangnya. Mantan bek kritik keputusan MU singkirkan David De Gea. MU kembali menuai sorotan setelah mantan bek mereka yakni Paul Parker melontarkan kritikan keras terhadap kebijakan klub yang melepas David De Gea 2 tahun yang lalu. Parker menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang merugikan tim, terutama kini ketika Ruben Amorim harus bekerja dengan opsi kiper yang dianggap masih belum terbukti. Keputusan Andre Onana tinggalkan MU dinilai sudah tepat. Mantan pemain serba bisa Chelsea dan Cameron Jeremy memberikan dukungan kepada Andre Onana yang meninggalkan MU di musim panas tahun ini. Saya pikir dia telah membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan klub. Ini hasil yang bagus untuknya karena dia harus pergi ke tempat di mana dia bisa bermain lebih sering tanpa terlalu banyak tekanan. Donnarumma lebih tenteram di Manchester City. Gianluigi Donnarumma sedang menikmati start bagus di Man City. Agen Donnarumma yakni Vincenzo Raiola mengungkapkan kliennya menemukan ketenangan di sana. Raiola meyakini bahwa Donnarumma sudah tepat bergabung dengan Manchester City. Situasi yang lebih damai dan akan membuat Donnarumma bisa tampil lebih mengilap lagi. Donnarumma kini telah menemukan suasana yang lebih tenang, sahut dari Raiola. Ruben Amorim tolak ubah sistem. Ruben Amorim masih bersikukuh pertahankan sistem 3-4-3 yang diterapkannya di Manchester United. Baginya tak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Banyak yang menilai skema yang dibawa Amorim tidak cocok untuk MU. Sistem permainan 3-4-3 dari pelatih asal Portugal itu pun dikritik karena lebih banyak gagalnya daripada keberhasilannya. Ruben Amorim pun disarankan lebih fleksibel dan menaruh 4 pemain bertahan dalam sistemnya. Real Madrid mengikat kontrak Thibaut Courtois hingga tahun 2027. Sejak kedatangan dari Chelsea di tahun 2018, Thibaut Courtois tetap menjadi penjaga gawang tetap dari Real Madrid. AS melaporkan bahwa Real Madrid tetap percaya penuh kepada Courtois, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa klub telah mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2027. Di usia 33 tahun, Courtois tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ia telah mencatatkan 293 penampilan untuk Madrid dan hampir menjadi penjaga gawang ketiga dengan penampilan terbanyak untuk klub tersebut. Luis Suarez dukung Araujo pindah ke Liverpool. Liverpool kabarnya mendekati Ronald Araujo untuk bisa menambah kekuatan di lini pertahanan, dan Luis Suarez mendukung sang bek negaranya itu untuk bergabung dengan Liverpool. Liverpool sendiri berminat datangkan Ronald Araujo, bek tengah dari Barcelona itu. Kabarnya Liverpool mau memboyongnya di musim panas 2026 nanti dan menyiapkan budget senilai 50 juta euro. Dikabarkan Suarez akan merayu Araujo untuk bisa bermain di Anfield demi karir dari sang pemain sendiri. Pemain berusia 26 tahun itu lagi kalah saing dengan bek-bek Barcelona di awal musim ini. Tahun depan Tottenham Hotspur tertarik datangkan Ruben Neves. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Ruben Neves dari Al-Ahly pada bursa transfer musim dingin awal tahun depan. Ruben Neves dikabarkan telah membuka peluang untuk kembali melanjutkan karirnya di Eropa setelah bermain di Liga Pro Saudi. Kini Tottenham Hotspur menjadi tim yang diunggulkan untuk bisa mendatangkan Neves di awal tahun depan. Terlebih Neves juga telah membuka peluang untuk bisa meninggalkan Al-Hilal.
West Ham tertarik datangkan Sergio Reguilon. West Ham dikabarkan tertarik mendatangkan mantan bek kiri Tottenham Hotspur yakni Sergio Reguilon di bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir dari VHS, West Ham United sendiri bergabung dengan Everton, Sevilla dan juga Real Sociedad untuk bisa mendatangkan sang pemain. Sekarang sebagai agen bebas nampaknya hanya masalah waktu sebelum ada klub yang mendatangkan Reguilon di bursa transfer berikutnya. Newcastle United siapkan 870 miliar rupiah untuk Giuliano Simeone. Newcastle United kabarnya akan menggelontorkan dana sekitar 50 juta euro untuk bisa memboyong penyerang muda Atletico Madrid yakni Giuliano Simeone di bursa transfer Januari. Langkah ini muncul sebagai bagian dari upaya The Magpies untuk memperkuat lini depan mereka yang tengah membutuhkan tenaga tambahan. Menurut laporan dari media Spanyol VHS, Atletico Madrid bisa saja mempertimbangkan untuk melepas Simeone jika ada tawaran yang sesuai. Selain mengejar Simeone, Newcastle United juga sudah menunjukkan minat kepada John Paul Van Hecke dan tengah menyiapkan kontrak baru untuk Tino Livramento.